Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat haji dimanapun berada. Alhamdulillah kembali bertemu dengan program podcast haji kita, persembahan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, dengan tema implementasi JKN dalam penyelenggaraan haji. Tentunya akan hadir bersama kita bintang tamu yang pastinya expert di bidangnya, nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan implementasi JKN dalam penyelenggaraan haji pada tahun ini. Baik, sahabat haji dimanapun berada, telah hadir bersama kita adalah Bapak Dr. Gigi Irfan Kodarusman. Ji, Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Baik, beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Sahabat haji dimanapun berada, pada hari ini tema kita adalah implementasi JKN dalam penyelenggaraan haji. Kenapa ini menjadi istimewa pada kesempatan pagi hari ini? Kita akan ngobrol dengan beliau, dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak untuk bisa menyapa sahabat haji dan sekaligus juga menyampaikan kenapa ini menjadi program yang penting untuk disampaikan kepada sahabat haji semuanya. Monggo. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sobat haji yang berbahagia, yang insya Allah selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah diperkenalkan ya untuk nama, saya Irfan Kodarusman sebagai Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Ya, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi ya. Ini memang temanya luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan mungkin sebelumnya sudah banyak pertanyaan. Ini terkait dengan sahabat haji, terkait dengan penjaminan kesehatan untuk Bapak Ibu yang akan berangkat haji, ya. Itu seperti apa? Mungkin dulu-dulu walaupun negara Indonesia ini sudah menyiapkan program JKN, ada yang sudah tahu atau yang belum tahu, ini adalah program pemerintah jaminan kesehatan nasional ya, untuk menjamin seluruh masyarakat Indonesia. Memang segmennya nggak semua ya, semua itu ujuk-ujuk terdaftar oleh pemerintah karena keterbatasan. Jadi ada yang dibayarkan oleh pemerintah, ada yang oleh pekerjanya gitu ya, oleh misalkan PNS atau badan usaha dia bekerja gitu ya. Ada juga yang membayar sendiri. Nah ini adalah masing-masing nanti akan berbeda ya. Ada yang pensiunan, mungkin kalau sobat haji banyak yang sudah usia pensiun juga gitu ya. Nah ini pasti akan bertanya, oh ini berarti kalau udah pensiun kayak PNS, oh berarti saya sudah terdaftar ya, nah, ini mungkin aman. Nah yang belum, tapi tadi kami sempat ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, kalau untuk daftar haji itu otomatis harus terdaftar. Nah ini di Desember 2024 kemarin, kita tegaskan lagi, kita fokuskan lagi, sudah ada kerjasama dengan Kementerian Agama, BPJS Kesehatan Pusat dengan Kementerian Agama, ya dengan Pak Dirut kita, Pak Ali Gufron Mukti. Ya. Ada MOU supaya lebih jelas nanti penjaminannya seperti apa. Tapi pada prinsipnya penjaminannya sebelum berangkat sama setelah kepulangan gitu ya, saat kepulangan, penjaminan kesehatan yang kalau di Mekah sana, di Madinah saat beribadah haji tentu sudah ada program tersendiri ya dari Saudi ya, tapi karena program JKN ini lokal sifatnya, jadi penjaminannya sebelum berangkat dan setelah berangkat. Mungkin seperti itu ya sebagai awal prolog, nanti kita bisa bincang-bincang lebih lanjut. Oke. Iya. Berarti ini merupakan satu program yang baru ya Bapak ya, berkaitan dengan apa namanya, kewajiban begitu ya. Betul. Berarti mulai 2024 kalau fokusnya 2024. Tapi kalau program JKN ini dari 2014 sudah ada ya. Ya. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu kan wajib ya. Wajib ya. Cuman kan masih banyak yang belum, kadang nggak ngeh atau belum mendapatkan informasi seperti itu ya. Kalau dari 2024 itu ada nggak Bapak kaitannya dengan apa namanya,
semacam sosialisasi atau langsung ketika jamaah itu mendaftar atau bagaimana, atau sebelum berangkat begitu sudah diinformasikan bagaimana? Mungkin saat Bapak Ibu mengikuti manasik haji ya, insya Allah kami sudah join ya untuk melakukan sosialisasi. Tapi biasanya kan kalau lagi ini pasti fokusnya terkait dengan gimana cara melakukan hajinya di sana ya. Kalau terkait yang sampingannya ini kadang nggak fokus. Nah mungkin di kesempatannya kita bisa lebih fokus lagi nih. Gimana nih jaminannya saat di awal itu ya? Iya. Seperti itu. Oke, artinya dari awal sudah ada kegiatan-kegiatan, poster-poster, leaflet-leaflet. Mungkin bisa akses juga di channel-channel kita ya, di website kami, atau Bapak Ibu yang punya gadget Android gitu ya, atau HP, iPad, iPhone gitu ya, itu bisa nginstal aplikasi yang namanya Mobile JKN. Di sana juga bisa ngecek kepesertaannya seperti apa seperti itu. Dan yang paling penting sekarang nggak perlu pakai kartu lagi kalau mau pakai, cukup KTP. KTP ya? Iya, KTP. Misalkan KTP-nya nggak kebawa juga, nomornya ingat ya bisa dicoba juga. Artinya lebih banyak kemudahan lah. Tetap diberikan kemudahan. Betul. Yang penting data pribadi sahabat haji ingat bisa dicek gitu ya. Betul. Oke. Ya. Bapak, kalau kemudian ini berkaitan dengan prosedur. Oh ya. Prosedur. Bagaimana ketika ini, karena kalau dari 2024 Desember itu tentunya bagi sahabat haji itu kan bisa dibilang baru ya, meskipun program secara konkret dari pemerintah sudah ada sejak 2014, tetapi ini sebagai sebuah program yang diserentakkan atau mungkin diwajibkan dari Kementerian Agama. Betul. Itu mungkin ada nggak yang kira-kira masih belum mendaftar, atau kalau misalnya dia belum mendaftar bagaimana? Kemudian berikutnya adalah kepentingan JKN ini digunakan pada saat apa itu, Pak? Ya, jadi Bapak Ibu semua, Sobat Haji, sekarang intinya lebih baik mengecek dulu status kepesertaannya sebagai apa. Itu banyak tadi yang saya sampaikan, bisa melalui aplikasi Mobile JKN ya, diinstal dulu tentunya ya, nanti diinstal, registrasi di situnya, untuk di aplikasinya, nanti bisa ngecek di kolom info peserta, itu bisa dicek kepesertaannya. Kalau pesertanya aktif, alhamdulillah ya. Iya. Nah, kalau kepesertaan tidak aktif, dicek dulu tuh kepesertaan seperti apa. Kalau dia kepesertaannya misalkan dia sebagai PBPU atau mandiri yang membayar iuran sendiri, tinggal dibayar iurannya saja. Sebenarnya supaya tenang, sebenarnya iuran itu bisa dibayar untuk beberapa bulan ke depan. Gitu. Kan biar tenang. Misalkan berangkat hajinya nanti di bulan April gitu ya, kloter pertama. April, kepulangan nanti mungkin udah Mei, udah 2 bulannya April Mei bayar, nanti tenang kan, akan pasti selalu aktif gitu. Khawatir nanti di sana atau mengganggu konsentrasi ibadah sih, pasti tetap aktif kok, mulai dari datang sampai pulang, atau langsung 3 bulan sampai Mei, Juni ya, sampai Juni gitu untuk kalau yang tidak aktif. Kalau misalkan segmen kepesertanya PBI, nah ini memang harus dikoordinasikan atau diurus ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya, untuk dilaporkan kembali kepesertaannya biar langsung diaktifkan kembali. Karena banyak kalau yang PBI dari Kementerian Sosial statusnya itu ada yang dinonaktifkan ya, dinonaktifkan. Itu bisa diaktifkan kembali dengan melapor ke dinas kesehatan atau dinas sosial setempat gitu ya. Nah itu untuk mengecek. Selain dari Mobile JKN misalkan, aduh saya nggak gaptek. Nah, tapi WA, kadang sekarang di zamannya WA ya, SMS udah jarang banget gitu ya. Bapak Ibu bisa ngecek melalui atau WA ke kita fiturnya namanya Pandawa. Iya, jadi pakai fitur Pandawa ya. Jadi bisa WA ke nomor 0818, mudah diingat juga nih. 0818 gitu ya. 8118 gitu ya. Udah gitu 165. Udah WA ke sana. Nanti di sana ya pakai Assalamualaikum atau Hai, nanti ada begitu menu. Mau apa nih yang dicari menunya? Misalkan mau cek info kepesertaan. Yaudah cek aja info kepesertaannya seperti apa, lagi aktif apa enggak. Misalkan nomor BPJS nggak hafal nih karena kartu aja nggak megang gitu ya, atau Mobile JKN gitu.
ketik aja nomor NIK-nya. Oke. Ya, NIK nanti, wah mau artinya dicek di situ nanti satu keluarga itu. Fitur-fiturnya sudah lengkap gitu ya? Sudah lengkap, bisa dicek via WA. Mas, zaman sekarang insya Allah WA udah bisa lah. Sama siapa aja kok, ini nggak harus sama bapak ibu, bisa kan anak atau saudara mengecekkan bisa ya, untuk mengecek status pesanan. Nanti kalau itu sudah aktif ya, baru itu bisa digunakan ya, bisa aman. Oke. Jadi langkah awal untuk sahabat haji yang mau apa namanya terkait dengan JKN ini, mobile JKN ini, langkah awalnya adalah mengecek keaktifan kepesertaan, gitu ya. Status kepesertaan dicek dulu seperti itu. Oke, Bapak, ya, mungkin ini langsung ke sahabat haji nih, banyak pertanyaan ini ternyata. Oke, yang pertama dari Sri Rahayu mau nanya, Pak, kalau meningitis bisa di cover BPJS, tapi kalau influenza tidak, mohon penjelasannya. Ya, monggo, gimana Bapak itu? Ini kenapa ya influenza jadi tidak dijamin ya? Ya, sebenarnya dalam program JKN ini menjamin seluruh diagnosa ya, seluruh penyakit kita jamin. Cuman dengan syarat ya, indikasi medis. Jangan ujuk-ujuk, saya sakit meningitis nih, pengen dirawat. Emang tahu dari mana dia meningitis, kan dokter perlu harus mengecek dulu, diperiksa dulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi status pesertaan aktif bisa menggunakan, manfaatkan, silahkan berobat dulu ke fasilitas kesehatan tempat Bapak Ibu terdaftar di FKTP, misalkan klinik atau puskesmas gitu ya. Atau misalkan sudah masuk ke, nanti misalkan sudah ke embarkasi gitu ya, sudah di istilahnya udah diinapkan di sana gitu. Nanti kan ada petugas haji, nanti akan diperiksa dulu, diarahkan ke fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dengan kita gitu. Jadi mau meningitis, mau influenza, insya Allah akan dijamin. Yang penting sesuai dengan indikasi medis. Jadi dokter yang menetapkan gitu, oh iya, ini kena meningitis harus dirawat dulu. Nanti kalau di FKTP itu harus dirawat di rumah sakit, bukan klinik yang ada rawat inapnya, itu akan dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut kayak rumah sakit, tapi yang tentu harus kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya. Ini wajib, ini diketahui oleh petugas haji yang nanti akan mengawal Bapak Ibu. Jangan sampai dirujuknya ke rumah sakit yang belum kerjasama, karena kan masih ada ya beberapa yang belum kerjasama, nanti bingung penjaminnya seperti apa. Itu di klinik-klinik yang sudah kerjasama juga bisa ya? Insya Allah bisa ya. Nanti pasti akan diarahkan atau misalnya di sana sudah ada sih ya, diarahkannya ke klinik mana, kemana-mana. Berarti spesifikasi yang bisa diklaim di JKN di BPJS ini tidak spesifik di influenza atau di meningitis tidak gitu ya? Hanya spesifik di sana. Tidak semua spesifik di sana. Bisa sakit apapun sebelum berangkat. Yang penting sebelum berangkat dan setelah kepulangan ya. Sebelum berangkat dan setelah kepulangan, dan itu mendapat legalitas dari dokter yang berwenang gitu. Betul. Diperiksa sama dokter. Diperiksa sama dokter. Jadi tidak kemudian flu enggak, influenza enggak masuk, tetap yang penting ada legal formalnya. Kenapa pertanyaan seperti itu ini kali ya, karena dia waktu itu masuk UGD kali ya. Masuk UGD influenza ya, enggak dijamin ya, karena yang masuk UGD itu adalah kasus-kasus yang darurat ya. Kalau influenza darurat nggak? Mengancam jiwa nggak gitu ya? Rasanya enggak sih ya. Ya, ini bisa yang kedua ini Bapak, dari Ibu atau Mbak ini, Ibu Ida Munawaroh, kalau sudah install, cara carinya kepesertaan bagaimana? Saya di sini diinstal nggak ya? Kayaknya di handphone saya nih. Coba saya perlihatkan ya mobile JKN-nya. Oh enggak, itu nggak bisa. Ya, jadi itu di menu info peserta ya. Kalau Bapak Ibu sudah login mobile JKN, di sana ada pilihan menu-menu info peserta. Di sana klik info peserta. Kalau itu memang loginnya punya Bapak Ibu, udah nggak usah ngetik nomor BPJS-nya atau nomor NIK lagi. Sudah otomatis tuh ngecek. Kalau warnanya hijau, centang hijau semua, oh berarti aktif semua. Tapi kalau merah, nah itu berarti non aktif. Nanti di sana ada keterangannya. Keterangannya non aktif karena apa? Karena iuran kah? Kalau karena iuran silahkan dibayar. Iya, dibayarkan. Ya, silahkan dibayar. Ya, nggak usah takut, nanti setelah dibayar, insya Allah akan langsung aktif, tinggal nunggu aja. Ya, biasanya ada jeda antara proses di bank sama masuk ke sistem itu ada jeda sekian menit gitu ya. Bervariasi lah, atau jaringan internet bisa jadi mempengaruhi. Jadi simpel ya. Aja. Nih, Bapak, kalau tren yang dari sahabat haji yang berangkat itu kan
usianya sudah tidak muda lagi. Dalam artian keakraban terhadap dunia teknologi itu adalah kadang menjadi satu kendala tersendiri nih, Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya ada sahabat haji yang ingin atau pengen itu secara langsung, bisa nggak, Bapak? Atau kemana kira-kira? Misalkan langsung ke kantor BPJS, monggo gitu ya. Kalau di Sleman kan selain di kantor BPJS ada di MPP. Mall pelayanan publik. Bisa di situ ya? Bisa di situ, ada petugas kita setiap hari ada. Loket BPJS cari aja di sana, ada bertanya Mall pelayanan publik kita ada di Jalan Magelang. Jalan apa yang di Magelang ya, dekat Pemda, deretan Pemda situ. Jadi nanti sahabat haji yang kira-kira agak kesulitan ini berkaitan dengan menggunakan IT, menggunakan bisa WA, langsung datang atau ke atau WA. Kalau WA nggak bisa ya ke sana ya, tapi kalau misalnya bisa WA daripada jauh-jauh gitu ya, harus pakai naik WA kendaraan gitu, pakai WA tadi 08118 165 165 ya. WA ke situ ya, sapa dulu, nanti ada menunya itu muncul apa yang dibutuhin ya. Akan dituntun di situ ya. Ada cek berapa sih iuran yang sudah ya, ada tunggakan apa Anda, ada untuk yang mau berangkat haji ya, untuk vaksinasi misalkan meningitis tadi, itu sudah ada program dari pemerintah. Tapi kita akan mempermudah cara prosesnya. Misalkan kan ada di puskesmas ya, rata-rata di puskesmas sama klinik yang ditunjuk ya, sama Kementerian Agama di mana aja, sama Dinas Kesehatan lah sudah ditunjuk yang bisa menerima vaksin meningitis itu di mana. Itu silahkan daftar ke sana gitu ya. Bisa via mobil JKN, di sana juga ada daftar pelayanan kesehatan ya. Bisa lewat sana, nanti ngambil antriannya di sana langsung, prosedurnya tetap ke FKTP dulu. Nanti untuk penjaminan pasti kalau meningitis untuk haji kan sudah di cover oleh pemerintah, jadi nggak ada masalah. Jadi bukan hanya BPJS gitu ya. Nah untuk yang vaksinasi yang lain ya, misalkan selain meningitis yang tidak di luar program JKN ya, ini tentu tadi pelayanannya sama pelayanan kesehatan pada umumnya. Dicek dulu sama dokter, perlu nggak sih divaksinasi seperti itu. Intinya memang harus sesuai dengan indikasi medis ya. Jadi nggak mungkin saya pingin divaksin ini, saya pingin divaksin ini, pingin di cover BPJS. Program JKN tidak seperti itu gitu ya. Seperti itu. Artinya memang sesuai indikasi medis. Dokter yang harus dicek dulu ya. Kalau kata dokter, oh iya ini harus divaksin, oh ini harus dicek lab, oh ini harus di ronsen. Insya Allah kalau dokter sudah menetapkan terapinya seperti itu, insya Allah dijamin sama JKN. Oke. Bapak, ini tadi ada pertanyaan ini berikutnya. Kayaknya terlalu cepat ini. Oh, terlalu cepat. Ya. Apa ya? Diulang nomor Pandawanya, Pak. Siap. Begini, Pak. Ya, mohon dicatat ya. Dicatat 08 118. Nah, gampang nih. 08 kan biasanya nomor HP ya. Nah, ini 8 nomor 11 diapit sama angka 8. 08 118 08 118, udah gitu 165. Ya 165 dua kali, 165 165. Oh, udah simpel banget. 08 118 165 165. Iya. Simpel ya. Mudah diingat insya Allah. Ya. Silahkan, nanti ada logonya di sana, ada centang ininya, terverified. Jadi insya Allah sudah ya, sahabat haji. Mudah-mudahan sudah ya. Insya Allah sudah. Yang berikutnya nih dari Sagita Jos, bagaimana mekanisme integrasi data peserta JKN dengan data calon jamaah haji, dan langkah-langkah apa yang diambil untuk memastikan validitas dan keakuratan data tersebut? Ya. Wah, ini sebenarnya sebelum ini kita sudah dengan kementerian sudah melakukan validasi ya untuk petugas haji ataupun jamaah haji yang akan berangkat, itu sudah kita validasi, dan di sana juga sudah dicek, oh sudah terdaftar semua sebagai program sebagai peserta JKN gitu ya, sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di sana sekarang makanya saya tidak ngungkit validitasnya, tinggal dicek lagi keaktifannya tadi, khususnya buat tadi yang bayar sendiri, takutnya dia baru bayar bulan kemarin tok, bulan ini belum bayar, takutnya nanti ke depan repot ya. Untuk antisipasinya tadi saran kami, yaudah bayar 2-3 bulan ke depan, istilah selama haji di sana kita nggak mikir iurannya lagi lah. Nanti begitu pulang monggo mau setiap bulan kembali monggo, bisa seperti itu ya. Oke, artinya Oke, ini yang berikutnya. Saya sudah punya askes, Bapak. Apakah juga harus membuat
dan ngurus BPJS. Oke, ya. Memang BPJS Kesehatan ini kan dulu launching di 2014 ya. Yeah. Sebelumnya kami sebagai PT Askes. Jadi banyak peserta yang dulunya sebagai anggota Askes ya, itu akan migrasi otomatis. Artinya memang sudah terdaftar otomatis. Gitu ya. Jadi yang termasuk yang PBI dulu apa namanya Jamkesmas ya. Jamkesmas itu pun akan beralih menjadi peserta JKN gitu. Artinya Bapak Ibu yang memiliki kartu Askes ya, itu sudah otomatis terdaftar sebagai peserta JKN, peserta BPJS Kesehatan. Dan itu ya, tidak perlu melapor lagi. Kalau Askes itu kan PNS kebanyakan PNS, ya, pegawai negeri. Tentu kalau udah pensiunan itu apa sih otomatis aktif gitu. Tinggal dicek tadi yang tadi validitasnya ya. Takutnya datanya tidak valid atau ada kendala apa dianggapnya usianya sudah tidak aktif lagi gitu ya. Ada perubahan data itu monggo dicek kembali ya. Oke, berikutnya ini Bapak. Wah, hari ini juga seperti biasanya nih pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana JKN memastikan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang memadai, termasuk fasilitas tenaga medis dan obat-obatan di Tanah Suci. Pertanyaannya di Tanah Suci nih, Bapak. Di Tanah Suci ya? Ya. Oh, iya. Mungkin perlu dijelaskan lagi nih bahwa pelayanan JKN itu ya, kita hanya sebelum dan setelah saat kepulangan. Jadi saat di Tanah Suci insya Allah sudah ada tim khusus ya dari sana ya. Tim haji di sana sudah ada petugas medis. Nanti petugas haji yang mendampingi pasti di sana sudah ada pendampingan ya, penjaminan obat-obatnya seperti apa. Insya Allah lebih Saudi sudah menyiapkan obat-obat segala macam ya. Kalau saya dengar cerita-cerita yang dulu-dulu yang sakit, wah sudah rumah sakitnya pelayanannya sudah luar biasa lah ya di sana. Berarti ya. domain yang di JKN ini adalah hanya di Indonesia. Di Indonesia. Dari berangkat nanti pulang juga. Pulang juga gitu. Pulang. Termasuk ini termasuk keluarganya juga. Jadi Bapak Ibu kan misalkan suami istri yang berangkat, anak-anaknya nggak berangkat, jangan khawatir kalau misalkan anak-anak ada yang sakit, itu penjaminannya kan sudah termasuk ya. Karena kan satu keluarga. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Jadi satu keanggotaan kalau satu keluarga, ada anak yang di Indonesia saat Bapak Ibu melakukan ibadah haji ya sakit gitu ya, jangan khawatir, aduh biayanya gimana, siapa yang ngurus ya, pokoknya sebutkan aja nanti tadi kalau KTP nggak ada kakak bisa ya. Iya, atau nomor KTP Bapak Ibu bisa sampaikan ke saudara yang di sini saat dipakai untuk bawa. Ya mudah-mudahan sehat selalu sih ya, tidak terjadi ya ada yang sakit. Dan klaimnya cukup via WA bisa ya? Oh kalau klaim nanti rumah sakit fasilitas kesehatannya yang akan mengklaimkan ke kita. Gitu. Jadi nggak ada biaya sama sekali ya. Jadi dalam program JKN ini tidak ada biaya keluar sama sekali gitu ya. Oke. Bapak, ada pertanyaan lagi dari Novian B. Saputra. Saya mencoba layanan Pandawa, namun ternyata berbelit. Singkatnya, saya ke kantor BPJS. Nah, ini. Ternyata status saya masih nonaktif. Apakah benar untuk proses mengaktifkannya adalah memerlukan waktu? Nah. Wah, ini kayaknya spesifik ya. Kasusnya harus ditelusuri lebih lanjut. Memang bisa jadi kalau misalkan Pandawa tidak tersolusi, harus kondisi tertentu harus ada yang ke kantor gitu ya. Atau misalkan dari Pandawa nggak bisa langsung telepon call center kita. Oke. Ya, itu bisa disampaikan Bapak. Ya, nomornya berikutnya ini ada kaitannya nih sebenarnya. Ini berkaitan dengan teknis. Jadi juga ada yang gaptek dan lain sebagainya. Bagaimana JKN mengatasi tantangan perbedaan sistem dan apa itu tuh? Maksudnya seperti apa nih perbedaan sistem? Oke. Baik, Bapak, apa namanya? Sebelum berangkat kaitannya dengan program JKN ini, titik teraman atau waktu teraman untuk memastikan bahwa sahabat haji yang nanti akan berangkat itu sudah aman secara administratif sehingga nanti mengurusnya itu tidak terlalu berbelit lagi. Misalnya nih kita kalau masyarakat umum ya kadang-kadang bisa sedang melakukan operasi untuk pengobatan, ternyata pas mau mengurus di BPJS ternyata nonaktif. Nah ini supaya aman, ini proses pengecekannya kira-kira kapan itu Bapak? Ya,
Kalau pengecekan baiknya lebih dari sekarang ya. Lebih dari sekarang ya? Mending dari sekarang kita cek gitu ya. Walaupun sebenarnya sudah divalidasi gitu ya datanya ya, sinkronisasi dengan NIK, Disduk gitu segala macam. Tapi baiknya dari sekarang sudah bisa. Artinya keaktifan dari sahabat haji untuk mengecek tentang penting bisa ini dari sekarang. Takutnya kalau sudah mepet, apalagi ini mau pesanan tadi cukup NIK, kalau nomor BPJS-nya tidak tahu gitu ya, tidak tahu atau nggak ada kartunya, nggak ini, ya udah cukup itu saja. Sekarang cukup NIK gitu ya. Artinya integrasi dari berbagai departemen sudah dilakukan untuk kemudahan sahabat haji. Jadi BPJS Kesehatan sudah terintegrasi dengan Disduk ya. Disduk. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Suparmiyanti. Ibu Suparmiati menyimak kalau operasi katarak ditanggung JKN tidak. Terus untuk pengecekan MCI bisa di MCU mungkin ya. MCU. MCU mungkin. Ya, karena pakai HP mungkin jadi bukan HP itu. Apa namanya? Typo ya. Typo. MCU bisa di cover JKN atau tidak ya? Oke, ini di luar ini ya, haji ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Jadi untuk yang katarak, kalau yang tadi prinsipnya kalau memang sesuai indikasi medis gitu ya. Yang jelas katarak nggak bisa lakukan di FKTP, di puskesmas nggak mungkin ya. Tapi pemeriksaan awalnya bermula dari puskesmas gitu ya. Dicek benar nggak sih sama dokter umum di FKTP itu, dicek. Karena kompetensinya sudah luar biasa dari dokter-dokter umum itu ya. Dicek, oh iya ini memang ada kataraknya. Dia akan dirujuk ke rumah sakit ya. Dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter spesialis matanya. Di sana sama dokter spesialis mata akan dicek lagi harus dioperasi atau tidaknya, gimana dokternya gitu ya. Oh ini cukup obat dulu. Oh ini memang harus operasi, jadwalkan nanti operasi. Itu pasti kalau kepesertaan JKN-nya aktif ya, insya Allah akan dijamin gitu ya. Nah untuk MCU kita nggak ada program MCU, penjaminan MCU ini tidak ada ya untuk BPJS Kesehatan. Yang medical check up gitu tidak ada. Tapi mungkin yang program pemerintah kemarin ya, screening pelayanan kesehatan, kita bentuknya screening itu juga bisa dilakukan via mobile JKN ya. Jadi prosesnya tetap sesuai dengan indikasi medis ya, termasuk MCU atau operasi-operasi yang lain di rumah sakit, monggo itu sesuai indikasi medis ya. Bukan keinginan sendiri gitu ya, bukan saya harus operasi nih, emang bener harus dioperasi. Kata dokter ini nggak usah, selalu saya pernah artinya dulu, yang berwenang tetap harus ini ya, dokter ya, dokter yang lebih ahli ya. Dulu saya pernah ketemu sama pasien ngeluh, wah saya nggak bisa dioperasi sana, sama dokternya nggak ini ya. Akhirnya saya ketemu sama dokter, pas dicek sama pasiennya udah, dok ini kenapa dok, ini kan dijamin dengan kami operasinya. Oh bukan seperti itu Pak, ini cukup dengan obat, nggak perlu operasi dulu kata. Loh ibu mau dioperasi kata dokternya gitu. Dioperasi. Kalau dioperasi resikonya nanti ada segala macam. Jadi memang kita kembalikan ke dokter, karena dokternya. Kalau mana yang harus dioperasi, mana yang tidak, terapinya kita serahkan gitu ya. Ke dokter. Kita periksa aja dulu. Kalau kata dokter, oh iya ini harus operasi, sudah stadiumnya seperti ini, gue dioperasi. Insya Allah dijamin. Oke. Bapak, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Gusti Nesi. Oke. Wah ini masuk. Saya calon jemaah haji Sleman, domisili lagi di luar Sleman. Apakah bisa vaksin meningitis di puskesmas di luar Sleman? Bisa nggak Pak? Kalau karena meningitis kayaknya bisa ya. Penjaminan ya, karena meningitis itu kan programnya, tapi kami sarankan sesuai dengan vaskes terdaftarnya, wilayahnya ya, diupayakan di wilayah Sleman lah ya, di puskesmas gitu ya, intinya di puskesmas gitu. Kalau di regulasinya kan ada klinik-klinik yang ditunjuk, tapi takutnya sekitar sini nggak ada klinik yang ditunjuk untuk program meningitis pemerintah ini ya, takutnya ini. Tapi kalau puskesmas insya Allah ya, puskesmas insya Allah. Gitu. Oke. Berikutnya ini Bapak, dari Novian B. Saputra, untuk mengetahui non-aktif karena memang tidak aktif, dengan non-aktif karena dari sistem Dinsos, Dinkes, itu bagaimana? Dan Dinkes atau bagaimana? Atau Dinkes bagaimana? Tadi kita terlalu awal ya, menyampaikan ini ya. Karena terlalu kita semangat sekali. Terlalu semangat. Jadi gini, tahap pertama sebelum ke Dinsos atau ke Dinkes kan perlu effort ya, pakai kendaraan ke sana. Lebih baik
kita cek dulu tadi via Pandawa, WA atau via mobil JKN, cek ke status keaktifannya. Kalau sudah dipastikannya, oh iya status kepesertaannya PBI, kemudian dinonaktifkan gitu ya. PBI dinonaktifkan, itu bisa langsung datang ke dinas sosial setempat. Dinas sosial atau dinas kesehatan nanti mencari informasi prosedurnya seperti apa ya. Karena ini pasti sobat JKN di sini kan pasti ada yang di luar Sleman, ada yang di sini. Kalau Sleman kan deket ya di sini ya dinas kesehatan sama dinas artinya sosial. Nanti datang ke Dinkes atau ke Dinsos itu akan mendapatkan jawaban yang pasti. Nanti yang akan pasti misalkan ini bisa didaftarkan kembali, nanti kan akan divalidasi oleh dinas sosial seperti itu. Dia akan dicek lah nonaktifnya dia sebagai status PBI itu nonaktifnya karena apa? Misalkan dia karena ada juga yang statusnya PBI gitu ya, ternyata dia sudah bekerja. Nanti akan divalidasi itu sama dinas sosial, akan divalidasi. Prosesnya lama nggak Bapak kalau seperti itu? Lumayan, makanya dari sekarang harus membutuhkan ini waktu, nggak bisa sehari 2 hari. Ini catatannya untuk sahabat haji ya. Walaupun di Kabupaten Sleman ini sudah universal health coverage, kepesertaannya udah 99%. Jadi hampir 100%. Jadi insya Allah seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Ya, karena UHC diberikan kebijakan bisa langsung aktif. Itu kebijakannya nanti monggo kalau langsung didaftarkan. Tapi tetap kita kembalikan ke dinas sosial sama dinas kesehatan untuk melakukan validasi. Apakah yang berhak mendapatkan yang dibayarkan oleh pemerintah ya, PBI, penerima bantuan iuran seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan tapi sepertinya ini tadi udah dijawab ditanggung. Tapi ini mungkin baru bergabung nih. Monggo. Kalau sekiranya di Mekah ada jamaah yang sakit, apakah kita harus menunjukkan KTP? Bagaimana kita mengetahui bahwa JKN kami telah aktif? Nah ini posisi di Mekah. Ya, berulang kali. Jadi untuk di Mekah nanti udah ada petugas khusus ya di sana ya. Ini jawabannya tadi. Sudah ada petugas khusus kita. Ini diperuntukkan program JKN ini diperuntukkan buat yang saat ini masih di Indonesia, sebelum dan setelah kepulangan. Ya, sebelum berangkat, setelah pulang dari JKN. Oke, Bapak, kita akan ke pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Udah ada itu. Sudah. Oke. Mau daftar CAPTA sulit, salah terus. Dari Bowo Sumartin. CAPTA-nya itu biasa ada security ya. Security CAPTA itu ternyata mengalami kesulitan. Apa karena terlalu padat atau bagaimana itu? Oh, ini teknis ya. Teknis ya. Tapi bisa dicoba dulu ya. Bisa diinstal ulang dulu atau bisa juga di logout, keluar aplikasinya ditutup dulu, di login kembali gitu. Refresh gitu ya. Refresh lagi. Karena refresh di aplikasi kan nggak ada tombol refresh-nya ya. Jadi paling dikeluarkan aplikasinya, gitu ya? Kemudian dibuka lagi, dicoba lagi. Pastikan internetnya juga lancar gitu ya. Khawatir ada yang ini. Kemudian nanti angkanya itu, captcha-nya itu diketik dengan benar. Kalau huruf besar semua, ada huruf kecil semua, ada angka gitu ya. Karena kalau huruf kecil ternyata diketiknya huruf besar, salah juga. Gitu. Pokoknya dibikin. Ya, dicoba dulu. Kalau misalkan masih ada kesulitan, nanti bisa datang ke bisa ke kantor BPJS atau ke MPP tadi ya. Oke. Berikutnya ini dari Suparmiati, Ibu Suparmiati, izin bertanya, kalau membersihkan karang gigi apa ditanggung JKN kesehatan? Ditanggung JKN kesehatan, Bapak? Ya, ini ditanggung ya. Ditanggung. Tapi memang tidak terus-terusan. Memang karena saya dokter gigi gitu ya. Karang gigi itu biasanya muncul akan mengganggu itu kalau sudah setahun. Biasanya kalau baru 6 bulan, baru awal-awal itu, apalagi kalau sikat giginya lancar, insya Allah aman sih ya, karang gigi akan muncul gitu. Tapi monggo diperiksa di FKTP terdaftar ya, yang ada dokter giginya seperti itu. Artinya bisa dijamin oleh JKN, baik itu bisa dijamin ya, karang gigi itu bisa. Karang gigi bisa ya. Baik Bapak, berikutnya ini Bapak, kalau misalnya ini ya, dari sahabat haji ingin mengklaimkan ya, misalnya nih
sahabat haji di Mekah. Ternyata keluarganya sakit di rumah. Nah, itu ada kesulitan nggak Bapak? Untuk apakah harus yang bersangkutan atau dari keluarga yang di rumah begitu? Ya, jadi program JKN ini dari pemerintah alhamdulillah ya memudahkan gitu ya. Karena terdaftarnya bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi satu keluarga termasuk anak-anaknya gitu ya. Termasuk anak-anaknya tercover. Jadi saat nanti Bapak Ibu melakukan ibadah haji ke Mekah sana, ke Saudi ya, itu jangan khawatir dengan penjaminan anak-anaknya di Indonesia ya, karena itu udah tercover juga ya. Kalau Bapak Ibunya sudah dipastikan keaktifannya, membayar iurannya, dan itu pasti sudahlah 3 bulan ke depan supaya aman gitu ya, tidak mikirin iuran saat di sana gitu ya. Khawatir nanti di tengah-tengah sana lewat bulan gitu pulangnya non aktif, bayar iuran sana repot kemana nih gitu ya. Bisa, tapi kalau ada internet banking sih aman, tapi takutnya ke ATM sana kan pakai yang internasional ya, takutnya nggak kesulitan mending bayar ini. Nah kalau itu sudah ini insya Allah ya tinggal pakai tadi nomor NIK Bapak Ibu untuk menjaminkan anak-anak di sini, mungkin nitip ke saudara yang menjaga anak-anaknya di sini, itu bisa untuk dipergunakan ke fasilitas kesehatan. Infokan saja dia terdaftar di FKTP mana gitu ya, dikasih tahu dulu tuh yang jagainnya gitu ya. Nanti kalau sakit ada puskesmas ini, dia terdaftar di klinik ini, monggo ke sana dulu, dekat sana gitu. Nanti kalau terkait sama gawat darurat bisa kemana saja, mau langsung ke rumah sakit atau apa. Tadi influenza bukan gawat darurat ya. Gitu. Bapak, ini tak terasa ini waktu kita sudah hampir mendekati titik akhir. Untuk itu dari beberapa pertanyaan dari beberapa penjelasan Bapak tadi, monggo bisa diberikan tips atau closing beberapa hal penting yang nanti bisa dipersiapkan oleh sahabat haji terkait dengan program JKN ini. Monggo. Nggak terasa ya. Ya, baik. Sobat haji yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah SWT. Jadi manfaatkan program ini ya, program JKN ini. Bapak Ibu insya Allah sudah terdaftar sebagai program JKN karena sudah lakukan validasi dan menjadi syarat untuk terdaftar untuk melakukan ibadah haji gitu ya. Pasti sudah menjadi syarat. Nah tinggal dicek status kepesertaannya yang tadi. Bisa via mobile JKN ya, atau via WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp namanya Pandawa. Nomornya 08118 165 165 ya, atau lewat call center 165 ya, itu bisa call langsung sana pakai HP langsung ke 165, itu bisa langsung juga ya. Dicek status kepesertaannya ya, keaktifannya. Yang tadi solusinya kalau tidak aktif, kalau yang dia bayar iuran ke sana. Kalau misalkan dia PBI dinonaktifkan oleh pemerintah gitu ya, silahkan cek ke dinas sosial atau dinas kesehatan seperti itu. Kalau yang PNS itu tinggal dicek lagi aja itu ya, cek aja insya Allah yang pegawai ini. Untuk yang pegawai swasta tadi lupa juga ya, pegawai swasta kalau non aktif silahkan lapor ke HRD-nya. Kenapa nih non aktif? Takutnya ada yang iurannya ketelingsut atau seperti apa belum dibayarkan oleh perusahaannya, seperti itu ya. Gitu. Nanti kalau sudah itu insya Allah aman selanjutnya. Ya mudah-mudahan dengan program JKN Bapak Ibu aktif ya, sehingga Bapak Ibu tidak memikirkan lagi jaminan kesehatan kalau nanti dibutuhkan, misalkan kurang sehat atau misalkan harus dirawat di rumah sakit, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya, sampai berangkat ibadah di sana, kemudian saat kepulangan juga sehat selalu. Itu aja mungkin ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiki Irfan Kodarusman yang telah memberikan pencerahan terkait dengan program JKN yang saat ini menjadi suatu yang penting dan diwajibkan bagi sahabat haji semuanya yang insya Allah nanti akan berangkat dengan penjelasan yang begitu lengkap. Namun demikian tentunya ada beberapa hal yang mungkin belum bisa dijawab secara langsung dari pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Nantinya insya Allah akan diberikan jawaban melalui email atau dengan media yang lain. Terima kasih kepada Dr. Irfan atas kerawahannya dan memberikan penjelasan terkait dengan program JKN ini. Dan sahabat haji dimanapun berada, tak terasa waktu kita sudah usai, dan untuk itu kita akan akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini
manasik haji online Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan share link tayangan ini agar lebih banyak yang mendapat manfaat terkait dengan program ini. Untuk itu kita pamit undur diri pada sahabat haji semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.